Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gandus Bustandi dengan NIM A7101900064 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan nomor 1A pada ujian akhir semester keamanan jaringan, yaitu analisis resiko keamanan terhadap perusahaan beserta penjelasannya. Oke, kita langsung saja lanjut. Nah, jadi yang pertama itu pengertian cloud computing terlebih dahulu. Nah, cloud computing itu adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Cloud computing memudahkan penggunanya untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Lalu pengertian resiko dan keamanan. Nah, jadi resiko itu artinya sesuatu yang akan terjadi yang dipengaruhi oleh faktor kemungkinan atau likelihood berupa ancaman terhadap beberapa kelemahan yang menghasilkan dampak yang merugikan perusahaan. Nah, lalu sistem keamanan artinya itu semua tindakan yang dilakukan maupun aset yang digunakan untuk menjamin keamanan perusahaan. Nah, lalu lanjut. Di sini ada resiko keamanan yang dapat terjadi di perusahaan. Nah, satu itu ada accountability dan data risk. Nah, artinya itu resiko yang berhubungan dengan sensitivitas data yang disimpan. Nah, lalu yang kedua ada user identity federation. Nah, jadi resiko yang berhubungan dengan user dan autentikasi user. Nah, lalu tiga itu ada regulatory compliance, resiko yang berhubungan dengan aturan hukum suatu daerah. Lalu yang keempat ada user privasi dan secondary usage of data, resiko yang berhubungan dengan privasi user dan data usage. Lalu yang kelima itu ada service and data integration. Nah, resiko yang berhubungan dengan integrasi data. Lalu yang keenam ada multi tenancy and physical security. Nah, resiko yang berhubungan dengan server database. Nah, lalu yang ketujuh ada incidency analysis forensic support. Nah, artinya itu resiko yang berhubungan dengan kemungkinan analisis insiden di masa depan. Lalu yang ke-8 itu ada infrastruktur security. Nah, resiko yang berhubungan dengan infrastruktur. Oke, kita lanjut. Nah, jadi resiko-resiko keamanan pada cloud perusahaan itu ada seperti kerahasiaan data. Nah, jadi infrastruktur yang dapat memungkinkan akses dan pengguna secara bersamaan akan menimbulkan sebuah masalah terhadap privasi data, termasuk konsekuensi yang didapat akibat adanya penyimpangan penggunaan terhadap informasi rahasia suatu bisnis. Dengan menyediakan layanan penyimpangan data secara eksternal akan dapat meningkatkan kerentanan data sedang diakses atau disalin orang yang tidak berhak. Lalu ada kontrol terhadap data. Nah, jadi banyak perusahaan tidak memiliki kontrol secara langsung terhadap data yang disimpan pada penyedia layanan. Banyak perusahaan dalam cloud yang melakukan pelanggaran hukum dan adanya tindakan peretasan data yang akan menyebabkan data rahasia memiliki perusahaan akan ikut tersebar dalam satu penyedia layanan cloud. Lalu selanjutnya ada ketersediaan dan layanan. Nah, jadi prosedur pemulihan data harus teruji terencana karena hal ini akan sangat penting dalam menjamin ketersediaan layanan dan data. Risiko lainnya termasuk kerahasiaan data dapat menghambat proses pengujian backup dan restore data. Misal hal ini terjadi, maka pelanggan cloud lainnya akan dapat mendapat prioritas tinggi dalam proses recovery data. Ya, lanjut. Lalu selanjutnya ada resiko logical access. Nah, jadi konsekuensi data menggunakan jaringan internet akan menyebabkan resiko akses yang tidak sah seperti halnya akses administrator dari orang luar perusahaan. Nah, akses tidak sah ke antarmuka menu administrator pada cloud computing jauh lebih dibandingkan sistem tradisional yang dapat diakses oleh beberapa administrator.
Oke, lanjut. Ada resiko physical access. Nah, jadi menempatkan data dalam jumlah besar yang dapat diakses secara global sama saja dengan meninggalkan organisasi terbuka yang menimbulkan ancaman didistribusikan jika penyerang dapat memperoleh akses langsung pada lokasi penyimpanan. Oke, kita lanjut. Lalu yang ketiga ada resiko network security. Nah, jadi kebijakan keamanan di lingkungan cloud computing tidak lagi di bawah kontrol perusahaan sebagai pemilik sumber daya tetapi berada pada penyedia layanan. Nah, resiko keamanan jaringan seperti ancaman dari dalam penyalahgunaan autentikasi, side channel attack, social networking attack, dan denial of service atau DOS. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.